imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu 'indallahi minas salati wasyami wal haji wal jihadi fi sabilillah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, bil khusus yang al-bakir hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan seluruh para jamaah senantiasa oleh Allah dianugerahi kesehatan dengan kesehatan yang barokah, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia terlebih-lebih urusan akhirat. Semoga selalu dilancarkan, selalu berada dalam pertolongan Allah, dan semoga diberikan kebarokahan, baik barokah umur, barokah kesehatan badan, barokah ilmu, barokah rumah tangga keluarga, barokah apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, semoga selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, sehingga dengan dua macam nikmat tersebut, nikmat umur, nikmat sehat, kita dapat beraktivitas di dalam keseharian kita, dapat menjalankan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar. Terutama yang patut kita syukuri, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini, malam Senin, memasuki malam tanggal 12 di bulan Syawal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026. Alhamdulillah kita dapat kembali duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini.
semata-mata kita niat menjalankan kewajiban talabul ilmi yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf dengan niat alayya an takifa madum tu bihajal masjidil mubarakil ta'ala, dan niat silaturahim serta niat baik yang lainnya yang ada di dalam hati kita. Semoga dengan barokah sababiah kita hadir di majelis ilmu ini, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lampau semoga oleh Allah diampuni, ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mendatangkan berbagai macam kebaikan, ilmu yang disertai hidayah, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan dapat meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, insya Allah dengan pertolongan Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian disiplin ilmu fikih, ilmu yang sangat erat hubungannya dengan masalah ibadah kepada Allah, baik ibadah yang bersifat mahdoh yang kita lakukan secara langsung kepada Allah maupun ibadah yang bersifat ghair mahdoh. Insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib halaman 5 baris yang ke-13. Di dalam kitab Fathul Qorib halaman 5 baris yang ke-13 terdapat keterangan yang menyatakan wa mas'u jami'il ujunaini jahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Ghairi badali roksi, dan sunnah hukumnya mengusap seluruh kedua telinga, yakni bagian luarnya dan bagian dalamnya kedua telinga, bima'in jadidin, dengan menggunakan air yang baru. Ghairi badali roksi, yakni maksudnya bukan basah bekas dari mengusap kepala. Sebagaimana kita ketahui bahwa masbul ujunaini johirihima wa batinihima, mengusap kedua telinga baik bagian dalamnya maupun bagian luarnya, itu adalah termasuk sunnah wudu yang seyogyanya kita lakukan, karena itu bisa menyempurnakan wudu yang kita kerjakan. Manakala kita mengusap kedua telinga kita, baik yang bagian luarnya maupun yang bagian dalamnya, dengan menggunakan air yang baru, yakni air bukan basah bekas mengusap kepala, maka di saat itu kita
dianjurkan membaca doanya. Doa mengusap kedua telinga. Jadi sambil mengusap kedua telinga, kita baca doanya. Doanya adalah Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Allahumma ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah kepadaku, munadiyal jannata, panggilan sorga, fil jannati, dari dalam sorga, ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Nah, doa ini seyogyanya kita baca pada waktu kita mengusap kedua telinga. Walaupun umpama tidak dibaca oleh karena hafal juga nggak apa-apa. Cuma bagi yang hafal doanya, kalau tidak dibaca sangat amat disayangkan. Kalau yang tidak hafal tidak baca, ya kita bisa memalui karena tidak hafal. Ini yang sangat disayangkan, doanya hafal tapi kenapa tidak dibaca? Sangat amat disayangkan. Ya bagusnya yang belum hafal doanya, ya berusaha untuk hafal. Kalau nggak tahu ya cari tahu. Kan banyak ustaz-ustaz, banyak guru-guru. Ada juga buku alunan, banyak lah. Gitu. Jadi kita harus berusaha untuk hafal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan was-sunnatu fi kaifiyati masdihima, dan sunnahnya di dalam kaifiyat atau tata cara mengusap kedua telinga. Sunnahnya adalah ayyudkhila masbihataihi fi simakhaihi wa yudiruma alal ma'atibi wa yumirra ibhamaihi ala duhurihima summa yulsiku kampaihi wa huma mamlulatani. Nah, ini keterangan menerangkan, menjelaskan tentang sunnahnya tata cara mengusap kedua telinga seperti apa dan bagaimana. Nah, diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Fathul Qorib seperti itu. Bil ujunaini istidhar. Jadi sunnahnya mengusap kedua telinga, yaitu agar hendaknya orang yang berwudu dia memasukkan kedua jari telunjuknya, ayyudkhila, agar hendaknya orang yang berwudu memasukkan masbihataini, akan kedua jari telunjuknya, yakni jari telunjuk tangan kanan dan jari telunjuk tangan kiri, itu dimasukkan ke mana? Fi simakhaihi, dimasukkan pada lubang telinga, pada lubang telinganya. Lalu setelah itu wayudiruhuma, setelah itu dia memutar kedua telunjuknya, diputar kemana? Alam atiqi, diputar pada lepat-lepit yang ada pada telinga. Kalau ada lepat-lepitnya, itu dari telunjuk diputar-putar. Jadi dia semuanya terkena air wudu, Dan lalu kedua ibu jari yaitu ibu jari tangan kanan dan tangan kiri atau kedua jempolnya itu yumiru, dilewatkan. Jadi orang yang berwudu yumiru, melewatkan huma, akan kedua ibu jarinya, yakni kedua ibu jarinya diusapkan pada kedua
dengan air wudhu. Ya, terusannya menggunakan jari dan jempol, tapi jari jempolnya basah dengan air wudhu. Nah itu tata cara sunnahnya mengusap kedua telinga. Masukkan kedua jari telunjuk, kemudian diputar kedua jari telunjuk pada tempat lepit yang ada pada bagian telinga, kemudian kedua jempolnya diusapkan pada telinga bagian luar ke depan. Nah setelah itu diginiin. Nah gitu, giniin. Jadi prakteknya itu seperti itu. Itu dilakukan sebanyak 3 kali sambil membaca doa yang tadi, Allahumma asmi'ni munadiyal jannata fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah kepadaku panggilan dari dalam surga untukku. Jadi kita ingin nanti di hari kiamat mendengar panggilan dari dalam surga. Kita dipanggil oleh bidadari, Mahmudi cepat masuk. Nah itu kan, Masya Allah indah banget kalau di hari kiamat dengar panggilan dari surga itu. Kemudian kita masuk surga, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kesunahan wudhu selain mengusap kedua telinga, bagian dalam dan bagian luarnya dengan menggunakan kedua jari telunjuk dan dengan menggunakan kedua ibu jari. Selanjutnya adalah amma lihyatur rajuli. Adapun jenggot laki-laki. Selanjutnya wa tahdirul lihyatil kasati minar rajuli. Disunahkan pada waktu berwudu bagi yang berjenggot, terlepas dari apakah jenggotnya tebal atau tipis, lebat atau tidak lebat. Nah pada waktu berwudu bagi laki-laki yang berjenggot itu disunahkan tahdirul lihyatil kasati, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal minar rajuli dari seorang laki-laki. Adapun tata cara atau kaifiah menyela-nyela jenggot, status hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, alangkah bagusnya kalau dikerjakan. Amaliyatul rajuli al-khafifatu. Adapun jenggot seorang lelaki yang khafifah, yang tipis, yang carang. Jadi jenggotnya enggak tebal, tipis carang. Waliyatul mar'ati, dan jenggotnya wanita. Memang ada perempuan berjenggot. Pernah lihat nggak? Belum pernah. Hah? Kalau perempuan berkumis pernah lihat ya? Iya. Kalau umpama jarang sih. Saya sendiri belum pernah lihat ada perempuan berjenggot. Tapi ada perempuan yang berbulu, kamarnya banyak bulunya, betisnya banyak bulunya, kumisnya kelihatan. Ada. Nah kalau umpama ada perempuan yang berjenggot, kemudian walhunsa dan walia atau bencong. Nah bagi laki-laki yang jenggotnya tipis dan bagi perempuan yang berjenggot dan bagi walia atau bencong yang berjenggot, fayajibu maka hukumnya wajib opo tahliluhuma, menyela-nyela jenggotnya. Jadi kalau laki-laki jenggotnya tebal, menyela-nyela jenggot itu status hukumnya sunnah dalam berwudu. Tapi bagi laki-laki yang jenggotnya tipis dan bagi perempuan yang berjenggot dan bagi waria yang berjenggot, itu status hukum menyela-nyela jenggot itu wajib. Jadi beda status hukum, beda hukum.
tebal banyak, lebat. Yang guna wajib bagi laki-laki yang jenggotnya tipis itu wajib menyala jenggotnya. Wa kaifiyatu bermula kaifiatnya tata caranya menyela-nyela jenggot yaitu ayyudkhila rajul agar si lelaki tersebut memasukkan asabi'ahu jari jemari tangannya min asfalil yati dari bagian jenggot yang bawah. Kalau disebutkan bagian bawah jenggot bukan berarti sini. Maksudnya bagian bawah itu adalah bagian di mana jenggot itu tumbuh di sini. Kemudian diurai ke bawah. Bukan dari bawah atas, bukan. Dari tempat tumbuhnya jenggot di sela-sela diurai ke bawah. Dan disunahkan menjela-jela jenggotnya dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Sunahnya pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, makruh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan sebagai kesimpulan saja dari mulai pertama kali saya disita link di sini dengan menggunakan referensi kitab Fathul Qorib sampai malam ini merupakan pertemuan yang ke-21. Jadi saya disita link di sini sudah selama 21 kali dikali 2 berarti 42 dibagi 12 berarti berapa tahun? Setahun kan 12 bulan. Kalau 2 tahun 24 bulan. Kalau 45 tahun 42 minggu berapa? Ya, berapa 2 tahun ya? Ada ya? 2 tahun dulu. Nah, kita simpulkan dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi anggota wudu yang wajib dibasuh itu ada 4. Pertama, muka. Kedua, tangan kanan dan tangan kiri. Ketiga, bagian kepala. Keempat, kaki. Sementara anggota wudu yang sunnah dibasuh atau diusap, yang hukumnya sunnah, pertama berkumur, kemudian istinsaq atau menjejak air ke dalam hidung, kemudian istinsaq mengeluarkan air dari dalam hidung, kemudian mashul udunaini mengusap kedua telinga bagian dalam dan bagian luar, kemudian menyela-nyela jenggot, yaitu hukumnya sunnah. Kemudian ada yang kelewat, yaitu ghuslul kafaini, itu yang dilakukannya paling pertama kali, ghuslul kafaini, mencuci kedua telapak tangan. Nah, kita runut dari awal, dari mulai mencuci kedua telapak tangan terus sampai pembahasan malam ini, yaitu menyela-nyela jenggot. Nah, kita runut berikut dengan doa-doanya. Ini untuk mengingatkan kembali, terutama bagi mereka yang belum hafal supaya jadi hafal, yang lupa supaya jadi ingat, yang sudah ingat supaya lebih kuat ingatnya. Baik, kita mulai. Ini sebagai kesimpulan saja. Pada waktu berwudu kita disunahkan, yaitu ghuslul kafaini, mencuci kedua telapak tangan. Jangan sampai lupa doanya. Bagaimana? Allahumma bad yadayya mimma asika kulliha. Kemudian kita disunahkan berkumur-kumur, dan doanya jangan lupa dibaca. Doanya adalah Allahumma skini min audi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kaksan la'au ma'un ba'dahu abada. Atau boleh doanya Allahumma
mencecap atau menghirup air dalam hidung. Doanya adalah Allahumma arini raihatal jannati wa anta anni radin. Kemudian kita disunahkan mengeluarkan air dari dalam hidung, disebutnya istinsar. Doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika mir rawaihin nari wa su'id dar. Kemudian kita masuk, yaitu melaksanakan fardu wudu sekaligus secara berbarengan. Dilakukannya secara berbarengan, yaitu niat wudu dan membasuh muka. Begitu air sampai di pada kedua telapak tangan kita, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Itu niat wudu. Niat wudu itu hukumnya wajib karena termasuk fardu wudu. Berbarengan dengan mencuci muka. Mencuci muka itu pun hukumnya wajib. Kalau berwudu mukanya tercuci, wudunya enggak sah. Nah, berarti dua tuh fardu wudu. Kemudian jangan lupa baca doa mencuci muka. Doanya adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, selanjutnya kita kerjakan fardu wudu yang ketiga. Apa yang ketiga? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini atau ilal mirfaqaini, yaitu mencuci atau membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Ini yang wajib, batas minimal sampai siku, tapi sunahnya sampai bahu. Sunahnya sampai bahu. Jadi begitu. Nah, jangan lupa ketika kita mencuci tangan kanan, baca lagi doanya. Doanya adalah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, a'tini berikanlah kepadaku kitabi, kitab catatan amalku, biyamini di tangan kananku, wa hasibni dan hisab aku pada hari kiamat nanti, hisaban dengan penghisaban yasira yang ringan, yang enteng. Ya jangan sampai nanti dihisab lama ribuan tahun sehingga lama masuk surganya. Dan karena kita lapar haus dahaga, masuk panas luar biasa. Jadi kita minta pada hari di mana kita dihisab, kita minta dari sekarang kepada Allah agar nanti penghisaban amal kita oleh Allah dimudahkan, diringankan, dan diberatkan, sehingga kita cepat masuk surga. Selanjutnya ketika kita akan mencuci tangan kanan juga jangan lupa baca doanya Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min warai johri. Artinya, ya Allah, janganlah Engkau berikan kitab catatan amalku di tangan kiriku atau di punggungku. Itu min warai johri. Kemudian selanjutnya kita laksanakan apa tuh? Setelah kedua tangan, masbuk ba'di rosi, mengusap sebahagian kepala. Tapi sunahnya, afdolnya, yang mengusap bukannya sebagian tapi seluruh kepala itu lebih afdol. Sehingga seluruh rambut bagian atas dan bagian dalamnya terkena air wudu, dan itu akan menjadi buruk, akan memancarkan cahaya yang bersinar nanti di hari kiamat. Maka afdolnya ketika kita mengusap kepala yang hukumnya wajib itu seluruhnya diusap. Itu afdol. Walaupun umpama cuma begini, mas bagian itu boleh sebenarnya. Cuma kalau pengen afdol seluruhnya diusap. Para jamaah, dan jangan lupa ketika kita mengusap kepala, baca doanya, jangan lupa. Doanya adalah Allahumma harrim sya'ri wa basari alan nar.
wa audilni tahta arsyika yauma la dilla illa dilluka. Apa artinya? Jadi kalau berdoa bagusnya kita hafal artinya. Sebab orang yang berdoa hafal artinya, paham isinya, mengerti isinya, itu akan jauh lebih khusyuk daripada orang yang berdoa nggak hafal artinya. Karena kalau orang berdoa hafal artinya, lisannya dia baca doa, tapi hatinya dia mencapkan manahnya, sehingga konsen kepada Allah khusyuk gitu. Tapi kalau nggak hafal artinya, dia hanya sebatas di lisan doang, di hati kosong. Gitu. Nah, makanya kalau bisa mah berdoa, doa apapun yang kita baca, kita paham artinya, tahu artinya, itu lebih afdol, lebih afdol. Dan itu bisa membantu kehusuan kita di dalam berdoa. Nah, jangan lupa artinya apa? Allahumma harrim sa'ri wa basari 'alan nar wa ajilni tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Artinya, ya Allah, haramkanlah rambutku, kulitku dari sentuhan api neraka, dan naungilah aku nanti pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Nah, itu doa yang seyogyanya kita baca pada waktu kita mengusap kepala. Yang dimaksud kepala di sini kepala atas, bukan kepala bawah. Nah, laki-laki itu kepalanya berapa? Nah, laki-laki kepala yang dua, ada kepala atas, kepala bawah. Nah, yang maksud kepala ini yang atas. Kemudian selanjutnya setelah kita selesai mengusap kepala yang hukumnya wajib dan membaca doanya yang hukumnya sunnah, lalu kemudian kita mencuci apa? Lupa ya? Goslurin laini, mencuci telinga dulu ya, mengusap telinga dulu, mengusap telinga, kemudian baru yang terakhir nanti goslur rijlaini, mencuci kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Dan jangan lupa pada waktu kita mencuci kaki kanan, baca doanya. Doanya adalah Allahumma sabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah, sabit tetapkanlah qadami kakiku ala sirati, di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Teguhkanlah pijakan kakiku di atas jembatan itu ya Allah. Ma'a aqdami ibadikas sholihin, beserta kaki-kakinya hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hamba Allah yang soleh, baik soleh johirnya maupun soleh batinnya, ketika mereka meniti melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang di bawah jembatan itu adalah api neraka berkobar-kobar, yang apabila siapapun jatuh, kakinya tergelincir, terpleset, maka jatuhlah ia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu oleh Allah akan diselamatkan kakinya dari tergelincir pada waktu melintas di atas sirat, sehingga ia selamat melintas sirat dan sampai masuk ke dalam surga. Nah, ini penting doanya kita baca sekarang, jauh sebelum kita nanti akan melintas di atas sirat. Dari sekarang doanya kita baca. Dari sekarang kita meminta agar kita diselamatkan oleh Allah pada waktu kita melintas di atas sirat. Sirat itu maksudnya adalah jembatan yang ada di alam akhirat. Jembatannya sangat gawat darurat. Menurut keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa jembatan itu sangat kecil, lebih kecil daripada rambut di belah tubuh, sifat-sifat jembatan tersebut, dan sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Masya Allah. Tapi itu sebenarnya tergantung amal perbuatan kita. Boleh jadi itu jembatan terlihat luas kalau kita amalnya bagus. Boleh jadi itu jembatan terlihat kecil kalau kita amalnya jelek. Jadi pada waktu itu amal kita menentukan. Maka perbanyaklah amal yang baik supaya kita selamat
kita mencuci kaki kiri. Dan jangan lupa baca doanya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika min antazila qadami. Terus finnari yauma tasilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Kita artikan Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku bika berlindung kepada Engkau ya Allah, min antazila qadami, dari tergelincirnya, dari terplesetnya kakiku pada waktu aku melintas di atas sirat. Ala sirat, di atas sirat. Yauma tajidu, pada hari tergelincir. Aqdamul munafiqina, kaki-kakinya orang-orang munafik, wal musyrikin, dan pada waktu tergelincirnya kaki-kakinya orang-orang musyrik. Jadi orang-orang yang selama hidupnya munafik, kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, dipercaya khianat. Itu sifat-sifat orang munafik. Nah, ini sifat-sifat orang munafik jangan sampai ada pada diri kita. Apabila salah satu dari tiga macam sifat tersebut ada pada diri kita, berarti kita mempunyai sifat-sifat kemunafikan. Apabila tiga-tiganya ada pada diri kita, berarti kita kana munafikon khalisun, maka kita disebut orang munafik yang tulen. Dan orang munafik ancamannya adalah kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang apabila bicara bohong, berjanji ingkar, dipercaya khianat, fid darkil asfali minan nar. Mereka oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah, keraknya neraka, paling panas. Namun dibilang mencari. Dan bagi mereka tidak ada seorang penolong pun. Nah, orang-orang munafik nanti itu oleh Allah akan digabungkan, disambungkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Sebenarnya orang-orang munafik itu orang yang tidak beriman. Kenapa dikatakan bahwa orang munafik mereka tidak beriman? Karena kata Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya ingkar. Jadi lain di mulut, lain di hati. Itu namanya munafik. Mulut berkata A tapi hatinya B. Di depan iya, di belakang tidak. Manusia berbulu domba atau manusia bermuka dua. Nah, itu orang munafik. Nah, orang munafik itu oleh Allah akan dihubungkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Kata siapa? Kata Allah. Inna Allah Ta'ala inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir di jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Hidupnya selamanya menderita. Namun dibilang maka kita berlindung pada waktu kita mencuci kaki kiri, berlindung kepada Allah dengan membaca doa Allahumma inni a'udzu bika min antazila qadami ala siratil minnari yauma tajilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Yauma tajilu, pada hari tergelincir, aqdamul munafiqina, kaki-kakinya orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi kata Allah, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu pasti pada waktu mereka meniti melintas di atas sirat, jembatan gawat darurat menuju ke surga, pasti mereka kakinya akan tergelincir, akan jatuh ke dalam neraka semuanya, nggak sampai ke surga. Namun dibilang karena di akhirat itu ada sirat. Sirat itu adalah jembatan menuju ke surga. Kalau selamat kita sampai ke surga. Tapi kalau kedua telapak kaki kita tergelincir, jatuh, kita sampai ke surga dan gak ada yang menolong. Nah, kita minta dari sekarang baca doa setiap kita berwudu pada waktu mencuci kaki kiri.
Ketika umpama hambaku berdoa kepadaku, tapi hatinya tidak yakin kalau doanya akan aku jawab, maka aku tidak akan mengijabahnya. Maka keyakinan dalam doa itu penting, bisa menentukan. Di wa antum muqinuna bil ijabah. Keyakinanmu dalam berdoa kepada Allah itu akan membuat doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah mengijabah doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya goflah, hatinya lalai. Baca doa tapi hatinya kemana-mana. Yang dibaca doa tapi hatinya ingin jaga. Memang ada yang gitu. Gak tahu saya juga. Ini umpama mau doa makin pasti banget, pasti tanpa hati berlunak. Tapi hatinya ingin anda. Berarti hatinya lalai. Nah, orang yang berdoa seperti ini nggak akan dijawab oleh Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya kita konsen kepada Allah. Seakan-akan kita berada di hadapan Allah lagi merintih. Ya Allah. Kita berharap Allah ingin dijawab doa kita dan hati kita penuh dengan keyakinan bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sebenarnya kalau dilanjutkan masih panjang, tapi oleh karena ini sudah sudah tadi sudah jelas. Kenapa tidak ya? Cukuplah. Yang penting kita istiqomah. Insya Allah dengan istiqomah hadir duduk di majelis ilmu, yakinkan dalam hati sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan kita dalam satu agama akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ilmu pengetahuan kita bertambah, insya Allah akan bertambah pula keberkahan kita, kebaikan kita. Sebab kita oleh Allah dihidupkan di alam dunia itu tujuannya untuk beribadah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 66, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepada Aku. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah? Sampai ajal kematian datang merebut nyawa kita, baru selesai kita ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ay Allah. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini menurut para ulama kafir adalah al-maut, sampai datang kematian. Nah, para jamaah itu. Sedangkan ibadah atau beramal itu butuh ilmu. Jadi kita beramal itu butuh 4 perkara. 1 butuh niat, 2 butuh ilmu, 3 butuh keikhlasan, 4 butuh kesabaran. Niat, ilmu, ikhlas, sabar. Ini adalah merupakan 4 perkara yang dibutuhkan dalam beramal. Artinya ketika kita beramal, ketika kita beribadah, yang 4 perkara ini jangan sampai tidak ada. Harus ada 4-4-nya. Ibadah harus ada niat, ibadah harus ada ilmu, ibadah harus ikhlas, ibadah harus sabar. Insya Allah apabila dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, apabila ada yang 4 ini, insya Allah akan sampai ke akhirat dan kita akan memetik pahalanya nanti di dalam surga. Tapi kalau salah satu dari 4 perkara tersebut tidak ada, itu hanya amal ibadahnya jadi sia-sia, nggak sampai ke akhirat. Dan ilmu itu sangat menentukan terhadap sempurna atau tidaknya amal kebaikan, amal ibadah kita kerjakan, itu sangat ditentukan oleh ilmunya, sangat bergantung kepada ilmunya. Makanya kita oleh Allah diwajibkan mencari ilmu. Semakin bertambah ilmu